Baiklah, saya akan memulai presentasi proposal usaha inovasi atau proposal business plan dari usaha yang bernama Sempol Express. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ken Ayu Resmi Darwiji dengan NIM 24036019. Saya berasal dari Prodi Kimia Non-Kependidikan. Lanjut, kita ke latar belakang dan motivasi usaha Sempol Express ini. Sempol adalah makanan ringan khas Indonesia yang terbuat dari campuran daging ayam atau ikan dengan adonan tepung. Kemudian digoreng dengan balutan telur hingga renyah. Penjualan sempol seringkali monoton dengan porsi kecil dan varian rasa terbatas, sehingga pelanggan merasa bosan. Untuk mengatasi hal ini, muncul konsep sempol prasmanan yang memungkinkan pelanggan memilih berbagai varian sempol, topping, dan saus sesuai selera. Hal ini memberikan pengalaman kuliner yang unik dan interaktif kepada pelanggan. Usaha ini juga didorong oleh keinginan saya sebagai owner untuk mempunyai sebuah usaha agar mendapatkan penghasilan sendiri. Selain itu, usaha ini didasari oleh ide owner untuk memodernisasi jajanan sempol sehingga semakin banyak diminati masyarakat. Dengan konsep prasmanan ini, sempol dapat menjadi pilihan makanan ringan yang fleksibel, kreatif, dan menarik bagi konsumen. Tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan, terutama yang mudah diakses dan memiliki rasa khas, memberikan peluang besar bagi usaha sempol ini. Selain itu, usaha ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap konsep makanan customized yang memungkinkan konsumen memilih sesuai preferensi atau selera mereka. Tren ini selaras dengan perubahan gaya hidup yang lebih mengedepankan pengalaman kuliner yang unik dan interaktif. Dengan konsep sempol prasmanan ini, sempol dapat disertakan ke dalam tren ini tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Selanjutnya yaitu tujuan. Laporan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui rancangan ketika memulai suatu usaha, untuk menjelaskan keuntungan produk dan menentukan strategi usaha. Selain itu, usaha atau bisnis ini bertujuan untuk memberikan alternatif pilihan makanan ringan yang unik, khususnya bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Melakukan inovasi dan cita rasa terbaru untuk hidangan berbahan dasar tepung terigu dan ayam ini, serta berusaha membuat camilan ini berbeda dengan pesaing lainnya. Selain itu, usaha ini juga membantu mahasiswa dalam kepraktisan mendapatkan makanan pengganjal pelet atau snack dengan praktis dan mudah. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari dibuatnya laporan ini yaitu sebagai acuan ketika mengambil sebuah keputusan dalam usaha, sebagai panduan perencanaan usaha, dan sebagai sarana evaluasi kelayakan usaha. Selanjutnya yaitu uraian produk. Produk ini menawarkan berbagai jenis sempol yang disesuaikan dengan preferensi konsumen, termasuk variasi rasa original, pedas, keju, dan rempah ataupun chili oil. Selain itu, tersedia berbagai topping seperti bawang goreng, keju parut, atau saus spesial seperti saus sambal, mayones, dan saus keju. Sempol prasmanan ini dibuat dari bahan utama seperti daging ayam, ikan, udang, atau alternatif vegetarian yang segar dan berkualitas. Ditambahkan campuran tepung tapioka dan tepung terigu serta bumbu-bumbu khas, adonan ini menghasilkan sempol dengan tekstur kenyal dan cita rasa gurih yang khas. Dengan mengusung konsep prasmanan,
sempol tidak hanya menjadi camilan biasa, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang unik. Konsep ini berpotensi menarik perhatian konsumen yang mencari sesuatu yang berbeda dari makanan ringan yang sudah ada di pasaran. Dengan adanya sempol prasmanan ini, mahasiswa dapat merasakan makanan dengan cita rasa yang unggul, unik, dan harga yang terjangkau di kantong mahasiswa. Dengan cara yang mudah dan praktis, karena jam antara mata kuliah yang tergolong sedikit, sehingga mahasiswa tidak memiliki waktu banyak untuk membeli makanan. Oleh karena itu, sempol prasmanan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dengan menyediakan makanan ringan yang dapat dimakan dengan praktis, serta cara pembeliannya yang tergolong mudah dan praktis. Karena pembeli dibebaskan untuk memilih berbagai varian dan saus sempol sesuai dengan selera lidah masing-masing. Kemudian selanjutnya ada analisa atau analisis SWOT. Analisis SWOT ini berfungsi untuk mengetahui keunggulan dari suatu produk yang akan dijual dan mengetahui seberapa besar peluang usaha agar usaha dapat berkembang selanjutnya. Analisis SWOT ini meliputi strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Kemudian saya akan menjelaskan analisa SWOT yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Jadi kekuatan produk yang saya jalankan ini, yang pertama produknya inovatif, kedua bahan baku mudah didapat, ketiga varian saus dan sempol yang beragam, serta pelayanannya yang ramah. Produk ini inovatif karena menawarkan berbagai jenis sempol yang dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen, termasuk varian rasa. Selain itu, tersedia berbagai topping dan jenis topping seperti bawang goreng, bubuk cabai, dan saus spesial seperti saus sambal, chili oil, mayones, dan saus keju. Produk ini bahan bakunya mudah didapat karena bahan bakunya memakai bahan-bahan yang tersedia di supermarket terdekat seperti paha ayam filet, dada ayam filet, udang, tepung terigu, tepung tapioka, telur, daun bawang, minyak goreng, lada putih bubuk, dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Selain itu, pelayanan yang ramah menjadi komitmen dari dibentuknya usaha ini. Analisa SWOT selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan produk ini yaitu ketergantungan dengan tren dan produk tidak tahan berhari-hari. Produk ini ketergantungan akan tren dengan konsep prasmanan, seperti usaha-usaha lain yang mengusung konsep yang sama yaitu prasmanan. Jadi dikhawatirkan jika tren tersebut sudah tergantikan oleh tren yang lain, maka usaha ini juga perlahan akan meredup. Selain itu, produk sempol ini tidak tahan berhari-hari, jadi harus habis dalam satu malam itu juga. Analisa SWOT yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang usaha. Peluang dari usaha ini yaitu dukungan bahan baku lokal, peluang digital marketing, dan peningkatan tren jajanan lokal.
Produk ini menggunakan bahan baku yang tersedia di Indonesia semua, bukan bahan baku yang diimpor dari negara luar, sehingga bahan baku mudah didapat. Hal ini meningkatkan peluang dari usaha bisnis Sempol Express ini. Selain itu, di era media sosial yang sudah berkembang dengan pesat ini, peluang digital marketing pada media sosial sangat mendukung berjalannya usaha ini. Analisa SWOT yang selanjutnya yaitu ketidakstabilan harga bahan baku dan perubahan preferensi konsumen. Analisa ini termasuk ke dalam analisa SWOT traps atau ancaman produk. Ketidakstabilan harga bahan baku seperti tidak stabilnya harga daging ayam, tidak stabilnya harga udang dan bahan baku lainnya menjadi ancaman yang sangat besar untuk keberlangsungan usaha ini. Untuk mengatasi weakness atau kelemahan dan tricks ancaman pada analisis SWOT, owner menggunakan strategi marketing. Strategi marketing ini berguna untuk meningkatkan penjualan usaha. Strategi marketing yang digunakan oleh saya atau owner sendiri yaitu yang pertama, branding dan packaging yang menarik. Yang kedua, testimoni dan review pelanggan. Yang ketiga, mengangkat konsep usaha customized. Strategi branding dan packaging menarik yaitu dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan dengan desain yang semenarik mungkin untuk menciptakan kesan profesional dan modern, dan dengan menambahkan logo atau tagline dan informasi kontak pada kemasan untuk memperkuat identitas merek produk. Strategi marketing yang selanjutnya yaitu testimoni dan review pelanggan. Dengan mengumpulkan testimoni dari pelanggan yang puas terhadap Sempol Prasmanan ini, lalu mempublikasikannya di media sosial atau website, dan dengan mengajak pelanggan untuk memberikan ulasan di platform pesan antar online. Yang ketiga, dengan mengangkat konsep usaha customized ini, memungkinkan pelanggan mengatur sempol sesuai dengan keinginan atau seleranya masing-masing. Dengan memadukan strategi online dan offline ini, usaha Sempol Prasmanan dapat menarik perhatian konsumen, meningkatkan penjualan, dan membangun brand awareness yang kuat. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan yang pertama yaitu perkiraan modal. Dengan perhitungannya yaitu sebagai berikut. Biaya peralatan ditambah biaya bahan produksi. Biaya peralatan meliputi bungkus mika, tusuk sate, dan botol pompa sebesar 87.000, dan biaya bahan produksi meliputi bahan-bahan paha ayam filet, dada ayam filet, udang, tepung terigu, tepung tapioka, telur, daun bawang, minyak goreng, lada putih bubuk, garam, micin, dan kaldu ayam bubuk. Semua sebesar Rp237.000. Kemudian di total menjadi Rp324.000. Selanjutnya perkiraan harga jual Sempol Express. Sempol Express ini terdapat dua varian sempol perkiraan. Yang pertama varian sempol ayam dan sempol ayam udang.
sempol ayam dijual dengan harga 2.500 per pieces dan sempol ayam udang dijual dengan harga 3.000 per pieces. Selanjutnya perkiraan jumlah sempol yang dijual per pieces. Jadi sempol ayam perkiraannya dalam satu hari menghabiskan 150 pieces sempol ayam dan sempol ayam udang sebanyak 100 pieces per hari. Kemudian perkiraan pendapatan dari sempol ayam. Perkiraan pendapatan dari sempol ayam yaitu dengan mengalihkan harga sempol varian ayam dikali jumlah sempol ayam yang dijual, yaitu Rp2.500 dikali 150 pieces sama dengan Rp375.000 per hari. Selanjutnya perkiraan pendapatan dari sempol ayam udang dengan menghitung harga sempol varian ayam udang dikali jumlah sempol ayam udang yang dijual, yaitu Rp3.000 dikali 100 pieces menghasilkan Rp300.000 per hari. Kemudian total pendapatan sempol ekspres per hari dengan menjumlahkan pendapatan sempol ayam ditambah pendapatan sempol ayam udang, yaitu sebesar Rp375.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp675.000 per hari. Perkiraan keuntungan sempol ekspres per hari yaitu total pendapatan dikurang modal usaha. Total pendapatan sebesar Rp675.000 dikurang modal usaha Rp324.000 menghasilkan Rp341.000 per hari. Untuk awal-awal produksi, modal yang digunakan hanya modal bahan saja. Untuk peralatan, owner menggunakan peralatan pribadi sehingga tidak menjadi bagian dari perhitungan modal. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan yang berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkah tersebut diantaranya yang pertama lokasi. Usaha ini berlokasikan di sekitar Universitas Negeri Padang atau lebih tepatnya di sekitar Jalan Gajah. Kemudian persiapan meliputi mempersiapkan tempat, menata produk, dan mempersiapkan komponen pelengkap seperti saus, wadah, dan sendok. Kemudian promosi dan pemasaran yang dilakukan melalui media sosial seperti status WhatsApp, story Instagram, dan via DM Instagram. Selanjutnya kesimpulan presentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, usaha sempol prasmanan ini memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu alternatif makanan ringan yang inovatif dan digemari oleh berbagai kalangan. Dengan konsep prasmanan yang unik, variasi produk yang beragam, dan harganya yang terjangkau, produk ini mampu memenuhi kebutuhan konsumen modern yang menginginkan pengalaman kuliner yang menarik, praktis, dan personal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.